Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu, sebagai uang kaget. Kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya. Ketika Wali Paidi pamit padanya, "Kang, duit sampean kan masih banyak, jadi aku wes gak usah nyangoni, ini garam aja sampean bawa," ucap Mas Yai Mursyid. "Hehehe. Iya Mas Yai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Yai Mursyid ini garam adalah cendera mata pondok beliau-beliau ini. Garam suwuk ini bisa digunakan untuk apa saja. Mengobati penyakit dohir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal, tapi Wali tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun, ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi, karena dia sudah gak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dari kubatin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka, tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit, serahkan duitmu. Ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan SH. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain," ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai, dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu ternyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran, biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya Soleh, ini kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya sampai ke leher, tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. "Saya tidak bisa memberi apa-apa, ini ada garam kalau sampean mau, katanya ibu sampean sekarang sakit," ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini, Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh. Hatinya begitu ternyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya, karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya, mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pemimpin mereka terduduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkar menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. "Masak pimpinan preman kok nangis, hihihi." Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel dan menariknya untuk berdiri lalu berkata, "Udah Mas, aku sama sampean ini masih saudara jadi gak usah sungkan." Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih, Mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab. Seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal,
karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan joke-joke segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo ngopi dulu Mas," ajak Gohel kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampean berhenti malak orang, kasihan gurumu Mas," ucap Wali Paidi. "Iya Mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar, doakan aja," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampean setia hati, SH, itu menjadi singkatan dari perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan itu yang cocok untuk zaman sekarang ini, beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah shodaqoh. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh atau dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil nyeruput kopinya Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan jadinya ya seperti ini, sesama saudara seperguruan tawur, tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan Kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan Setia Hati. Iya Mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian, kekuatan. Setelah lulus aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini," ucap Gohel sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani DLL, hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. "Terus sampean sekarang mau kemana?" tanya Gohel kepada Wali Paidi. "Mau ke terminal," jawab Wali Paidi singkat. "Hehehe, maksudku tujuan sampean dari terminal?" tanya Gohel lagi. "Mau sowan kepada salah satu guruku," jawab Wali Paidi. "Kalau begitu mari saya antar," Gohel menawari Wali Paidi. "Baiklah, ayo," ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. "Udah gak usah bayar Mas, anggap saja ini sebagai selamatan buat Mas. Selamatan kalau sampean telah terlahir kembali, mudah-mudahan tobat sampean ini sebagai taubatan nasuha," ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan DG singkat perihal mereka. Tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama akhirnya mereka sampai ke terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya, lalu anak buahnya itu pergi. "Jangan berangkat dulu Mas, tunggu sebentar," kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. "Ini Mas, tolong jangan ditolak," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. "Jangan khawatir Mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak," jelas Gohel kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman, Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok DJ Samsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih."
Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang, bahkan penjual ballpoint 2000 dapat 3 juga menyerahkan ballpointnya atas nama dan rasa terima kasih Gohel kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. Gendeng, soleh. Ini. Batin Wali Paidi tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan. Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung narik tas kresek Wali Paidi. "Di Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila tersebut, lalu meloyor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut, dan dia hanya terus mengikuti orang gila tersebut karena dia penasaran, orang gila ini kok tahu namanya. Terlihat di sudut terminal orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil lampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut, dan kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu berjarak 10 meteran, orang gila tersebut berkata, "DG masih makan dan minum. Gak usah heran Di, orang yang dekat DG itu hanya apa yang tidak diketahui di muka bumi ini, yang diketahui Gunti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya, apalagi namamu terkenal di langit sana, namamu seringkali muncul karena seringnya kamu usul ke Gusti Allah." Dengan masih memegang minuman sprite kaleng, orang gila tersebut berkata lagi, "Para malaikat sering berkata, Gusti Wali Paidi usul begini, Gusti Wali Paidi minta begini, hampir semua malaikat mengenalmu, karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah, seharusnya kamu malu Di, minta-minta terus seperti pengemis, hehehe." Wali Paidi terdiam, seperti ditelanjangi. Wali Paidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya, terasa halus, begitu lembut dan berbau sangat wangi. Ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului berkata, "Kamu gak usah tahu namaku. Udah sana. Kamu pergi sowan ke kiaimu sana, nanti kita bertemu di sana, dan kalau kamu melihat kiaimu sedang ada tamu agung, kamu sebaiknya langsung pamit aja." Wali Paidi cuma mengangguk terdiam. Setelah mengucapkan salam, Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sowan ke kiainya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan DG naik becak. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju ke ruang tamu. Di sana dia disambut salah satu santri kiai yang selalu standby melayani tamu-tamu. Belum lama duduk, ada 2 tamu yang juga mau sowan ke kiai. Mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya, kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga. Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar 1 jam lebih baru kiai keluar. Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman DG kiai. Mereka bertiga mencium tangan kiai dengan penuh ta'zim. Yang sangat berbeda sikap Wali Paidi terhadap kiai ini. Wali Paidi tampak sangat ta'zim berhadapan DG kiai. Wali Paidi hanya bisa menunduk, dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi. Setelah kiai baru saja duduk, Wali Paidi maju bersalaman lagi dan mohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan merestui Wali Paidi. "Iya Di, salam aja ke dulur-dulur semua," ucap kiai. "Inggih kiai," jawab Wali Paidi dengan masih menunduk. Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Paidi. Mereka menunggu begitu lama, tapi setelah kiai keluar, Wali Paidi kok langsung mohon pamit. Satu di antara 2 tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada kiai. "Kiai, Mas tadi itu menunggu panjenengan DG kami begitu lama, tapi setelah kiai datang, Mas tadi langsung mohon pamit, ada apa gerangan kiai?" tanya tamu. Gimana ya? Kamu langsung aja ke orangnya dan tanyakan hal itu, dia belum pergi jauh, sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan," jawab kiai. Setelah mohon izin dan keluar sebentar, tamu tadi mencari Wali Paidi. Dan benar apa yang dikatakan kiai, Wali Paidi masih duduk di pinggir jembatan. "Assalamualaikum," ucap tamu ini kepada Wali Paidi. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi. "Maaf Mas, saya penasaran DG sikap sampean tadi, kok langsung mohon pamit ketika baru ketemu kiai?" tanya tamu DG penasaran. Gimana tidak langsung mohon pamit Kang? Wong di samping kanan kiai ada baginda Rasul dan di samping kiri kiai ada Nabiullah Khidir. Apa yang mau saya omongkan kalau mereka berdua hadir di samping kanan dan kiri kiai?"
Jawab Wali Paidi DG mata yang berkaca-kaca. Oh. Ganti si tamu jadi heran dan melongo.